Halo, saya Agustina Eniam Barwati. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Terbuka di program studi Sistem Informasi. Pada tugas 2 kali ini, untuk mata kuliah basis data, saya akan mempraktikkan tentang penerapan SQL dan DML. Untuk SQL itu sendiri, dia adalah Structure Query Language. Dia ada dua, yakni ada DDL dan ada DML. Nah, untuk DDL itu adalah Data Definition Language, dan untuk DML adalah Data Manipulation Language. Untuk DDL sendiri, dia adalah merupakan metode SQL berupa sekumpulan perintah untuk melakukan perubahan, membuat, dan menghapus struktur objek pada basis data. Untuk contoh perintahnya ada create, ada alter, ada drop, dan lain sebagainya. Nah, untuk create itu, dia fungsinya adalah untuk membuat basis data dan membuat tabel. Kemudian kalau untuk alter itu dia untuk merubah struktur tabel yang sudah dibuat. Dan kalau untuk perintah drop, dia fungsinya adalah untuk menghapus tabel atau basis data. Tinggal disesuaikan query-nya. Dan untuk DML, dia adalah Data Manipulation Language. Seperti dengan namanya, metode SQL ini adalah sekumpulan perintah SQL untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Yaitu ada sekitar 10 perintah. Contohnya ada insert, ada delete, ada select. Nah, pada praktik 2 kali ini, kita akan mencoba SQL untuk membuat basis data. Dan untuk basis datanya sendiri, itu kita berdasarkan pada IRD pada praktik sebelumnya, yakni basis data rumah sakit. Untuk basis datanya sendiri, basis data rumah sakit itu sendiri, dia ada sekitar kurang lebih 7 tabel. Ada tabel pasien, dokter, administrator, kemudian ada 3 tambahan tabel, yakni ada daftar, pasien, dokter, kemudian dokter admin. 3 tabel tadi itu adalah tambahan atau tabel baru yang muncul sebagai akibat dari adanya relasi many to many antar tabel yang sebelumnya, yakni pasien, dokter, dan administrator. Nah, untuk praktik 2 ini dalam membuat basis data itu ada 2 cara. Jadi, kita bisa buat melalui command prompt atau kita juga bisa membuat melalui PHP MyAdmin. Dan untuk praktik 2 kali ini, saya akan mempraktikkan membuat basis data melalui PHP MyAdmin. Pada praktikum 2 untuk mata kuliah basis data kali ini, kita akan membuat basis data berdasarkan IRD dari tugas praktik 1, yakni basis data rumah sakit. Nah, basis data tersebut itu kita akan buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM-PP dengan rincian tabelnya ada tabel pasien, dokter, administrator, dokter admin, daftar, kemudian pasien dokter. Nah, terdapat 2 cara untuk mengakses basis data MySQL atau MariaDB. 2 cara tersebut bisa melalui command prompt atau bisa melalui tampilan PHP MyAdmin. Sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama kita harus menjalankan MySQL atau MariaDB dengan menjalankan service MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkannya melalui SAM-PP Control Panel seperti pada tampilan ini. Untuk service Apache-nya kita aktifkan. Nah, ini sudah berjalan.
untuk service Apache-nya, dan service MySQL-nya juga harus dijalankan. Nah, ini sudah aktif semua. Untuk membuat database kali ini, saya akan mempraktikkannya melalui halaman phpMyAdmin. Nah, untuk mengakses phpMyAdmin itu bisa dilakukan dengan membuka browser, kemudian kita akan mengakses halaman localhost/phpMyAdmin. Nah, setelah halamannya berhasil terbuka, bisa dilihat di sini. Ini adalah basis data yang ada. Kemudian kita akan membuat basis datanya. Basis data rumah sakit. Kita bisa buat dengan cara klik menu SQL di sini. Kemudian kita ketikkan perintah create database rumah sakit. Dengan query seperti ini. Nah, ini basis data rumah sakitnya sudah berhasil kita create, muncul di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan tabel pada basis data rumah sakit. Kita harus akses ke database rumah sakitnya dulu dengan cara diklik. Nah, di sini ada create new table. Tabelnya yang pertama kita akan buat tabel pasien dengan number of column-nya 4 sesuai dengan ERD, kemudian klik create. Nah, di sini kita akan membuat dari 4 kolom itu tadi, kita akan isikan field-fieldnya apa saja. Untuk yang pertama itu adalah ID pasien. Dengan tipe datanya integer. Kemudian untuk length-nya di sini itu dikosongkan karena untuk sum yang versi terbaru, kalau dia tipenya integer sama satu lagi saya lupa, tipe datanya 2 itu, untuk length atau value-nya tidak perlu diisi. Nah, ini kita buat auto increment. Dan untuk indeksnya, dia adalah primary. Kita coba cek dulu ya. Primary. Nih, untuk size-nya di sini dikosongkan saja. Untuk penggunaan SAM PP dengan versi baru. Kemudian yang selanjutnya adalah nama pasien dengan tipenya varchar. Di sini length-nya 30. Kemudian ada jenis kelamin, tipenya juga varchar. Kita buat 1. Kemudian ada alamat pasien. Kita buat tipe datanya varchar juga dengan length 100. Nah, setelah selesai, kita klik save.
Nah, di sini kita bisa lihat tabel pasien sudah berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel-tabel yang lain juga. Kita akan buat tabel dokter dengan jumlah kolomnya adalah 7. Sesuai dengan IR dia, di sini ada ID dokter, kita buat integer juga, length-nya kita kosongkan, kemudian di sini adalah primary, maksudnya primary key-nya, kemudian klik goal, dan auto increment. Di sini untuk selanjutnya adalah nama dokternya, kita buat varchar, kemudian ada tanggal lahir dokter, di sini tipenya date. Untuk nama dokter tadi length-nya 30 ya, kita lupa isi. Kemudian alamat dokter, varchar juga 100, tanggal lahir, oh sudah, salah alamat dokter spesialis, varchar 15. Kita lanjutkan. Setelah spesialis adalah nomor HP. Untuk nomor HP, tipe datanya adalah varchar dengan length-nya 15. Kemudian yang terakhir adalah waktu kerja dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Coba cek dulu. Waktu kerjanya 100. Oke, sekarang setelah semuanya sudah selesai, kita cek dulu tadi dokter, integer, primary key, auto increment, kita klik save. Oke, kita buat lagi untuk tabel selanjutnya. Administrator, jumlah kolomnya 3. Ini untuk yang pertama adalah ID admin, integer juga, indeksnya primary key. Oke, auto increment. Kemudian di sini ada nama admin, tipe datanya varchar, name-nya 30, kemudian waktu jaga dengan tipe varchar 100. Kita klik save. Oke. Tabel selanjutnya adalah tabel dokter admin. Number of column-nya 3. Nah, di sini ada ID data.
yang berlaku sebagai primary key. Kemudian auto increment. Di sini ada, karena ini ID dokter admin ya, berarti ada ID dokter. Kemudian di sini ada ID apa nih? ID admin. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kita klik save. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel daftar. Number of column-nya 3 juga. Di sini ada ID daftar. Kemudian di sini ada ID admin. Dan di sini ada ID pasien. Save. Yang selanjutnya kita akan buat tabel yang terakhir, yakni tabel pasien dokter dengan jumlah kolomnya 5. Oke. Field yang pertama adalah ID yang berlaku sebagai primary key, auto increment. Kemudian ada ID dokter. Kemudian ada ID pasien. Kemudian ada waktu periksa, tipenya date. Kemudian yang terakhir adalah resep dengan tipe varchar dengan length 100. Kita save. Oke, untuk tabel di database rumah sakit itu kita sudah buat semua. Di sini ada 6 tabel, bisa dilihat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan relasi dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Tapi sebelum menentukan relasi, kita kan tadi hanya menentukan primary key ya, baru menentukan primary key-nya. Nah, untuk bisa ditentukan relasinya, kita harus melakukan pengaturan untuk foreign key terlebih dahulu. Jadi untuk tabel dokter admin, tabel daftar, dan tabel pasien dokter, kita harus tentukan dulu foreign key-nya untuk masing-masing tabel tersebut. Nah, untuk melakukan pengaturan foreign key, itu kita harus masuk ke masing-masing database-nya. Masuk ke masing-masing tabelnya maksud saya.
Nah, ini kita coba ya. Dokter admin dulu coba. Kita masuk ke tabel dokter admin. Kemudian lihat di bagian structure. Nah, di sini kita ke menu more di bagian action nih. Bagian action kita klik ke more. Kita pilih index. Nah, ini nanti akan muncul text box seperti ini. Do you really want to execute alter table? Dokter admin add index ID dokter. Kita klik OK. Oke, sudah nih ya. Ada simbol key tapi warnanya abu-abu. Nah, ID admin juga klik OK. Nah, selanjutnya adalah ini tadi table dokter admin, berarti sekarang ke table daftar. Kita ke structure, klik more, index, klik OK. ID pasien, index. Oke, nah ini untuk query-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita ke tabel pasien dokter. Ke structure. Nah, di sini foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Klik more di ID pasien, index, lalu klik OK. Nah, ini udah selesai pengaturan foreign key-nya. Sekarang kita tinggal tentukan relasinya. Ke tabel rumah sakit, nih, ke database rumah sakit, kemudian kita geser sedikit halaman yang nggak bisa susah, klik more, kemudian klik designer. Nah, ini tabel-tabelnya. Ini harus disetting dulu nih untuk penempatannya. Daftar, kemudian ada administrator, pasien di bawah. Kita ikuti sesuai dengan petunjuk pasien dokter di sini. Kemudian untuk administrator, posisinya di sini, dokter admin di sini. Oh, dokter admin di atas. Oke. Nah, untuk membuat relasinya kita klik di sini. Arahkan aja kursornya ke sebelah sini, ke tab sebelah kiri. Kemudian di sini ada banyak menu-menunya. Kita pilih yang create relationship. Nah, untuk create relationship ini, caranya pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu.
sebagai reference key. Kemudian baru kita pilih reference key-nya. Nih, contohnya dokter dulu nih. Reference key-nya di sini, ID dokter kita klik. Kemudian dia berlaku sebagai reference key di sini, kita klik. Nah, nanti akan muncul text box seperti ini. On delete itu dia kita pilih cascade. Kemudian on update kita juga pilih cascade. Kemudian klik OK. Wow, berantakan lagi. Dokter admin. Kita settingnya nanti aja kali ya. Nah, kita lanjut aja. Nih, dokter dengan dokter admin. Sekarang kita ke admin. Klik lagi create relationship-nya. Ini ID admin sebagai reference key. Kemudian di sini dia sebagai reference key. Kita klik cascade, cascade. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan buat relasi untuk tabel pasien dokter. Ini reference key-nya ID dokter, kemudian dia sebagai reference key di tabel pasien dokter. Nah, ini kita buat lagi. Ini ID pasien sebagai reference key. Kemudian kita klik ke ID pasien di tabel pasien dokter. Pilih sebagai reference key-nya. Nah, yang terakhir, relasi pasien oke. Oke, kita tadi sudah membuat relasi, sekarang kita cek dulu hasilnya seperti apa. Pasien dokter di sini, kemudian di sini administrator, daftar di sini. Oh, berarti relasi antara tabel administrator dengan daftar yang belum. Oke, sudah jadi. Sekarang kita rapikan tabelnya. Ini pasien dokter di sini,
dokter di sini. Dokter Admi. Di sini. Oke. Tabel-tabelnya sudah jadi. Sudah terbentuk relasinya. Ini sudah terbentuk. Ini udah jadi ya, sudah terlihat. Sudah sesuai dengan PRD-nya. Sekian, terima kasih.